Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Diah Dwi Andari di channel Miracle Kailin. Baik, kali ini kita akan membahas mata pelajaran PKK atau Produk Kreatif dan Kewirausahaan dengan materi Hak Atas Kekayaan Intelektual atau disingkat dengan HAKI. Untuk pembelajaran kali ini memiliki tujuannya antara lain pertama, menjelaskan pengertian HAKI. Kedua, mengidentifikasi prinsip-prinsip HAKI. Ketiga, mengidentifikasi dasar hukum HAKI. Keempat, menjelaskan dokumen HAKI. Dan kelima, menerapkan prosedur pengurusan HAKI. Apa itu HAKI? Perlu Anda ketahui, HAKI itu adalah terjemahan dari Intellectual Property Right atau IPR, yang artinya hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsep mengenai HAKI didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Nah, berdasarkan konsep ini, maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya yang telah dihasilkan berupa perlindungan hukum bagi HAKI. Tujuannya sendiri ini pemberian perlindungan hukum untuk mendorong dan menumbuhkan semangat berkarya dan menciptakan. Itu sedikit tentang HAKI ya. Kemudian ada beberapa pendapat dari para ahli. Di sini saya mengambil 3 pendapat. Pertama dari Ismail Saleh yang menjelaskan HAKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Kemudian pendapat yang kedua dari Bambang Kesowo, HAKI adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Kemudian pendapat yang ketiga dari Adrian Sutedi. Adrian Sutedi ini menjelaskan HAKI itu adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi, kecerdasan daya pikir, seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarangan lagu, dan masih banyak lagi ya. Jadi sebagai seorang wirausaha harus memahami dan mengetahui tentang hak atas kekayaan intelektual ini ya. Ini dimaksud agar setiap produk yang dihasilkan atau diciptakan tidak mudah ditiru dan diakui oleh pihak lain, sehingga memberikan manfaat ekonomi kepada kita, antara lain yaitu bisa memberikan keuntungan seperti mendapatkan royalti ketika produknya digunakan oleh pihak lain. Apabila ia tidak mempatenkan produknya, itu artinya ia siap menerima resiko yang tidak diinginkan, misalnya produknya diakui oleh orang lain. Jadi ini sangat bermanfaat sekali ya untuk para wirausaha. Ketika memiliki produk, kita harus segera mempatenkan, sehingga ketika produk kita dipakai orang lain, kita akan mendapatkan royalti dari produk yang telah kita ciptakan itu tadi ya. Sehingga dari sini sangat menguntungkan sekali untuk wirausaha. Kemudian tujuan HAKI itu sendiri adalah pertama, mencegah adanya kemungkinan pelanggaran HAKI milik orang lain. Jadi ini diperuntukkan bagi si plagiat atau si peniru produk orang ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya saing dan
pangsa pasar ya. Kemudian yang ketiga, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Itu tujuan dari haki. Kemudian selain tujuan, haki itu sendiri memiliki dua sifat ya. Pertama adalah memiliki jangka waktu tertentu, dan yang kedua bersifat eksklusif dan mutlak. Yang dimaksud memiliki jangka waktu tertentu ini adalah haki ini memiliki jangka waktu tertentu apabila jangka waktunya sudah habis, hasil penemuan tersebut akan menjadi milik umum. Akan tetapi ada juga haki yang jangka waktunya bisa diperpanjang, contohnya adalah hak merek. Jadi intinya haki ini tidak bisa dipatenkan seumur hidup ya. Jadi ada jangka waktunya, misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Setelah 3 tahun selesai, maka produk itu menjadi hak umum atau milik umum, sehingga bisa ditiru oleh umum. Itu ya. Kemudian untuk sifat yang kedua, ini bersifat eksklusif dan mutlak. Maksudnya di sini adalah tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Jadi tidak boleh melanggar. Pemilik hak bisa mengajukan tuntutan jika mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan pihak lain. Jadi bisa menuntut jika produknya ditiru pada sudah dipatenkan ya. Tak hanya itu saja ya, pemilik haki memperoleh hak monopoli. Ia berhak melarang orang lain untuk membuat ciptaan yang sama dengan ciptaan miliknya. Jadi memiliki kayak berwenang untuk melarang orang lain untuk meniru produknya karena sudah dipatenkan tadi ya. Kemudian setelah kita mengenal sifat haki, kita juga harus mengenal prinsip-prinsip dari haki itu sendiri. Di sini prinsip haki itu ada 4. Pertama ada prinsip ekonomi, ada prinsip keadilan, ada prinsip kebudayaan, dan prinsip sosial. Kita akan bahas satu persatu ya. Terkait prinsip ekonomi ini, hak intelektual ini berasal dari kegiatan kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Itu terkait dengan prinsip ekonomi. Intinya memberikan keuntungan kepada si pencipta produk tersebut. Kemudian yang kedua ada prinsip keadilan. Ini di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuat suatu hasil itu dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapatkan perlindungan dalam pemiliknya. Jadi prinsip keadilan ini pemerintah menciptakan atau menerbitkan beberapa undang-undang terkait haki. Jadi ini tergabung ke dalam prinsip keadilan. Kemudian yang ketiga ada prinsip kebudayaan. Untuk prinsip kebudayaan itu sendiri, ini perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Yang keempat, prinsip sosial ini mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, yang artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Jadi bisa Anda pahami dalam prinsip-prinsip haki ini ada 4 yang mana sangat melindungi sekali kepada si pencipta produk itu ya. Kemudian setelah kita mengenal prinsip-prinsipnya, kita akan mengetahui klasifikasi dari hak kekayaan intelektual itu sendiri ya. Ini berdasarkan WIPO, The Creation of the Human Mind. Hak atas kekayaan intelektual ini dapat dibagi menjadi 2 ya. Pertama ada hak cipta, yang kedua ada hak kekayaan industri. Kita akan membahas hak cipta terlebih dahulu ya. Perlu Anda ketahui, hak cipta itu merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual. Namun, hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual, seperti hak paten ya. Ini yang merupakan hak atau yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi.
Ini karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Jadi ini maksudnya hak cipta itu untuk mencegah orang lain untuk meniru, ya, hak cipta. Sifat hak cipta sendiri itu ada 3. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian. Bila dialihkan harus tertulis, ya, ada buktinya. Kita harus butuh notaris juga. Kemudian hak cipta tidak dapat disita kecuali jika diperoleh secara melawan hukum. Jadi seperti itu, ya. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak dan tidak berwujud. Hak cipta dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian. Bila dialihkan harus tertulis melalui notaris. Dan hak cipta tidak dapat disita kecuali itu hak cipta dari hasil melawan hukum, ya. Itulah sifat-sifat dari hak cipta. Kemudian hak-hak yang tercantum dalam hak cipta itu sendiri ada 2, ya, ada hak eksklusif dan hak ekonomis dan hak moral. Untuk hak eksklusif, perlu Anda ketahui untuk hak eksklusif ini dimaksud dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta itu sendiri. Sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Nah, ini hak eksklusif, ya, kayak VIP gitu. Jadi si pencipta itu mempunyai wewenang untuk pelaksanaan hak cipta itu sendiri dan mengatur pelaksanaan hak cipta itu sendiri. Jadi mengizinkan atau tidak mengizinkan pihak lain untuk menggunakan hak ciptanya itu. Kemudian hak kedua ada hak ekonomis dan moral. Untuk hak ekonomis ini adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomis atas ciptaannya. Sedangkan hak moral ini hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun walaupun hak cipta dan hak terkait telah dialihkan, ya. Nih, hak cipta itu sendiri dilindungi Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002. Adalah karya cipta dalam tipe bidang, yaitu hak cipta ilmu pengetahuan, hak cipta seni, hak cipta sastra, ya, yang mencakup seperti buku, program komputer, pamflet, layout, karya tulis, ceramah, kuliah, pidato, ciptaan yang lainnya sejenis seperti itu, alat peraga, musik, drama, seni rupa, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, terus database dan karya lainnya. Ini semua adalah beberapa contoh hak cipta yang dilindungi di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Baik, ya. Kemudian ada hak kekayaan industri. Ini hak yang kedua, ya. Hak kekayaan industri atau industrial property right. Ini adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan. Baik, ini tadi pengertian dari hak kekayaan industri, ya. Ini untuk hak kekayaan industri itu sendiri ada beberapa. Pertama, kita bisa melihat di layar, ya. Ada hak paten, ada hak merek, ada hak varietas tanaman, ada rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan indikasi geografi. Baik, kita akan membahas hak paten terlebih dahulu, ya. Untuk hak paten ini adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atau hasil investasinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri investasinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
Investor itu sendiri itu adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Invensi itu sendiri adalah ide investor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik. Di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Itu tadi hak paten ya. Yang kedua ada hak merek. Untuk hak merek di sini adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa. Ini sudah diatur di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Sedangkan pengertian dari hak merek itu sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan. Itu ya hak merek yang sering kita lihat, ada merek baju, tas, sepatu, dan sebagainya. Itu sudah terdaftar sesuai dengan undang-undang. Kemudian yang ketiga di sini ada hak varietas tanaman. Ini adalah pelindung varietas tanaman ya, atau hak pemulia tanaman. Ini hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk pemegang kendali secara eksklusif terhadap bahan berbahaya. Untuk bahan perbanyakan, mencakup benih, stik, anakan, atau jaringan biakan ya. Dan material yang dipanen ada bunga, ada buah, ada daun dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Nah, untuk HPVT dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, hibah maupun wasiat. Kemudian ada juga perjanjian dalam bentuk kata notaris atau sebab lain yang dibenarkan oleh undang-undang. Itu tadi ya hak varietas tanaman. Dan yang keempat di sini bisa Anda lihat ini adalah rahasia dagang. Sudah tertera di dalam pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang yaitu nomor 30 tahun 2000. Ini adalah rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis yang mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Nah, lingkup perlindungan rahasia dagang ini adalah metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum. Jadi ini kayak resep-resep masakannya, proses produksinya itu sudah ada dipatenkan atau dilindungi oleh undang-undang yaitu rahasia dagang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Nah, adapun yang dimaksud ke dalam informasi teknologi itu antara lain informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi, informasi tentang produksi, informasi mengenai kontrol mutu ya. Itu tadi rahasia dagang. Kemudian di sini ada desain industri. Nah, desain industri ini sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Ini didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetik dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, dan kerajinan tangan. Ini kayak desain batik, desain baju, itu semua sudah termasuk hak kekayaan industri ya.
Kemudian yang keenam ada desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, sirkuit terpadu itu sendiri adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi. Ini yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksud untuk menghasilkan fungsi elektronik. Nah, untuk desain tata letak itu sendiri adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua terkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakannya 3 dimensi tersebut dimasukkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu ya. Kemudian untuk kriteria desain tata letak sirkuit terpadu ini antara lain hak desainnya. Jadi hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinil. Kemudian desain tata letak sirkuit terpadu dinyatakan orisinil itu apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri pendesain ya, bukan plagiat atau yang lainnya. Kemudian tentu saja desain industri harus terdaftar pada Ditjen HKI, jadi harus didaftarkan ini untuk memperoleh perlindungan. Tetapi kalau tidak didaftarkan, siap-siap kalau ada yang meniru, kita tidak boleh protes. Yang terakhir ada indikasi geografis. Indikasi geografis ini merupakan tanda yang menunjukkan asal-muasal suatu barang. Ini biasanya hal ini ya sering dilihat dari faktor geografis seperti faktor alam, faktor manusia yang memberikan ciri kualitas tertentu. Ya, itu tadi ya. Ada 7 jenis hak kekayaan industri yang perlu Anda ketahui. Baik, untuk jenis-jenis saya harap bisa memahami apa yang saya jelaskan. Kemudian kita akan masuk di sini ada undang-undang yang mengatur hak atas kekayaan industri ya. Di sini ada 7 undang-undang. Ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Hak Paten, ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Jadi semua jenis hak kekayaan industri sudah ada aturannya dan dilindungi di undang-undang. Undang-undangnya sesuai dengan jenis hak kekayaan industri tadi ya. Misalnya kalau Anda ingin membuat merek, itu kan Anda bisa melihat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, bisa dipelajari bagaimana prosedurnya, syaratnya apa aja, itu tertera di situ semua ya. Baik, itu tadi sedikit yang bisa saya jelaskan tentang undang-undang. Kemudian di sini saya bisa melanjutkan bagaimana sih syarat karya intelektual yang dapat dipatenkan. Jadi kita akan bahas apa syarat yang bisa digunakan untuk mempatenkan produk kita. Nah, ada beberapa kategori karya dan penemuan yang dapat dipatenkan. Dengan kata lain, tidak semua hasil penemuan itu bisa dipatenkan ya. Suatu karya yang dapat dipatenkan itu harus memenuhi beberapa persyaratan substansi, antara lain bersifat baru. Maksudnya di sini hasil karya intelektual belum pernah dipublikasikan terlebih dahulu, baik dipublikasikan di media apapun ya. Adapun langkah yang harus segera diurus agar memperoleh hak paten ini dengan mengajukan permohonan. Setelah mengajukan permohonan akan memperoleh tanggal penerimaan. Kemudian jika karya intelektual dipublikasikan sebelum memperoleh tanggal penerimaan, maka permohonan bisa gagal. Jadi kita harus bersabar menunggu permohonan disetujui. Kemudian yang kedua ada bersifat inventif. Ini maksudnya prinsip memperoleh paten hak ini bersifat inventif, yang mana kemampuan untuk menciptakan, merancang suatu yang sebelumnya belum pernah ada, ya itu yang maksudnya
Paten hanya diberikan pada karya intelektual, hanya diberikan pada penemu yang memiliki person skill in the art, itu ya. Kemudian yang ketiga ada bersifat aplikatif. Nah, maksudnya aplikatif ini hasil penelitian yang ditemukan dapat dilakukan secara berulang-ulang. Dapat juga diartikan memiliki tingkat kemanfaatan bagi masyarakat. Semakin hasil penemuannya digunakan masyarakat luas, mengindikasikan bahwa penemuannya berhasil sebagai solusi atas permasalahan yang muncul. Ini karya intelektif memiliki syarat konsisten, tidak mudah berubah-ubah. Itu tadi ya, ada 3 jenis syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan hak paten ya. Kemudian di sini ada prosedur pengajuan permohonan HQ ya. Syarat mengajukan permohonan HQ ini sesuai dengan hak patennya benar-benar terbarukan, artinya belum ada yang pernah mengajukan sebelumnya. Untuk mengetahui apakah karya kita merupakan terbaru atau tidak, kita dapat melakukan pencegahan dokumen paten di database DJHKI dan kantor paten di luar negeri ya. Jika karya kita belum bersifat terbaru, proses selanjutnya adalah membuat proposal pengajuan ya. Membuat proposal pengajuan. Kemudian setelah dilakukan penelusuran dan dapat diyakinkan bahwa invensi yang akan dipatenkan masih mengandung kebaruan, hal baru ya. Langkah selanjutnya kita memberikan spesifikasi ya. Spesifikasi dalam produk kita, antara lain judul invensinya. Ini maksudnya latar belakang invensinya yang menerapkan teknologi yang dapat yang ada sebelumnya serta masalah yang terdapat pada teknologi tersebut. Kemudian ada uraian singkat invensi. Ini merupakan secara ringkas mengenai fitur-fitur yang terkandung dalam penyusunan invensi ini. Uraian lengkap invensi ini merupakan bagaimana cara melaksanakan invensi. Kemudian ada gambar teknik, ini jika diperlukan untuk menerapkan invensi secara lebih luas. Kemudian ada uraian singkat gambar untuk menerangkan mengenai gambar teknik yang disertakan. Kemudian ada abstrak, ini untuk mengenai invensi dalam 1 atau 2 paragraf. Kemudian yang terakhir ada klaim. Klaim ini memberikan batasan mengenai fitur-fitur apa saja yang dinyatakan sebagai baru dan invensi oleh sang investor sehingga layak mendapatkan hak paten, itu ya. Baik, setelah kita mengetahui spesifik paten yang perlu kita ajukan, kita juga harus tahu persyaratan lain berupa persyaratan formalitas ya. Ini dapat dilengkapi selama 3 bulan sejak tanggal penerimaan dan dapat 2 kali perpanjangan masing-masing untuk 2 dan 1 bulan. Nah, persyaratan formalitas itu sendiri antara lain terdiri dari surat pernyataan hak. Ini yang merupakan pernyataan permohonan paten bahwa ia memang memiliki hak untuk mengajukan permohonan paten tersebut. Kemudian ada surat pengalihan hak. Ini pengalihan hak ini merupakan bukti pengalihan hak dari inventor kepada pemohon paten jika inventor dan pemohon bukan orang yang sama. Kemudian yang ketiga ada surat kuasa jika permohon diajukan melalui kuasa. Kemudian yang keempat ada fotokopi KTP, ini identitas pemohon ya. Kemudian ada fotokopi akte pendirian badan hukum yang telah dilegalisir jika pemohon adalah badan hukum. Kemudian ada fotokopi NPWP badan hukum jika pemohon adalah badan hukum juga. Dan yang yang ketujuh, fotokopi KTP atau identitas orang yang bertindak atas nama pemohon badan hukum untuk menandatangani surat pernyataan dan surat kuasa. Nah, apabila syarat di atas sudah dilengkapi atau syarat ini sudah dilengkapi, inventor tinggal menunggu hasil dari DJHKI. Nah, pengumuman akan dipublikasikan secara umum setelah 18 bulan dari hasil pengajuan ya. Kemudian bisa Anda lihat di layar ini ada
Alur pendaftaran hak cipta dan hak paten ya. Ini prosedur fasilitas pendaftaran hak cipta dan hak paten yang dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Ini KUMKM ini mengajukan permohonan ke Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, kemudian SKPD, ada SKPD Kabupaten yang fasilitasnya terdiri dari ini, pemeriksaan formalitas dan substansi, kemudian dilanjut permohonan diajukan ke Ditjen HKI, dilanjut diproses, kemudian nanti ada pengumuman sesuai dengan yang tadi 8 bulan setelah hasil pengajuan itu ya. Kemudian dari sini Anda bisa tahu invensi yang tidak dapat dipatenkan, ini ada ya, tidak dapat dipatenkan, ini adalah satu, bertentangan dengan undang-undang, jadi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, misalnya moralitas, ketertiban umum, kesusilaan, ya, tuh ya. Kemudian yang kedua, berupa metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia atau hewan. Misalnya ini metode operasi sesar, metode kemoterapi, jadi ini tidak boleh dipatenkan. Kemudian teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, sehingga rumus matematika sehebat apapun tidak bisa dipatenkan oleh siapapun. Dan yang keempat, semua makhluk hidup kecuali jasad renik, serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses biologis ya. Jadi ada 4 yang tidak bisa dipatenkan. Ini yang satu bertentangan undang-undang, yang kedua berupa perawatan atau metode perawatan, yang ketiga ada bidang ilmu pengetahuan dan matematika, dan yang keempat ada makhluk hidup. Nah, berikutnya setelah kita tahu bahwa 4 hal itu tidak dipatenkan, kita bisa lanjut ke bagaimana pemeliharaan paten. Untuk pemegang hak paten ini juga berkewajiban untuk membayar biaya tahunan ya. Pertama ini harus membayar biaya tahunan pemeliharaan paten sampai dengan tahun terakhir masa perlindungan. Jika pemegang hak paten tidak membayar biaya pemeliharaan selama 3 tahun berturut-turut, maka paten akan dianggap batal dari hukum ya. Kemudian yang dua, besar biaya pemeliharaan paten yang harus dibayar setelah setiap tahun ya maksud saya oleh pemegang hak paten ini ditetapkan dalam peraturan pemerintah terkait penerimaan negara bukan pajak atau PNBP di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Komponen biaya terdiri atas biaya pokok dan biaya per klaim itu ya. Kemudian yang ketiga, ada batas waktu untuk melakukan pembayaran biaya pemeliharaan tahunan ya. Setiap tahunnya adalah pada tanggal yang sama dengan tanggal pemberian paten. Jika paten diberikan pada tanggal 2 Februari, maka setiap tanggal 2 Februari pemohon paten harus membayar biaya pemeliharaan hingga masa perlindungan berakhir. Itu tadi ya yang bisa saya sampaikan tentang hak paten, hak ke hak di sini maksudnya haki itu sendiri masih ingat dari awal ya, hak atas kekayaan industri ya. Baik, saya akhiri sampai di sini materi haki. Saya harap ada kekurangan maupun kesalahan dari saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.